Halo teman-teman, ketemu lagi. Buat teman-teman yang baru di channel Bos Excel, di sini kita bahas mengenai tips dan triks Excel. Jadi kalau channel ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan di komen, di like, dan di subscribe ya. Kali ini spesial nih teman-teman, karena kita mau bikin video series mengenai Excel. Kita namanya seri ngebahas Excel, dan kali ini episode yang pertama, jadi stay tune karena kita akan ngeluncurin beberapa video lagi buat teman-teman yang mau belajar Excel. Series ini saya rasa akan sangat bermanfaat ya. Buat yang pertama kita mau bahas yang basic banget, yaitu apa sih tampilan Excel. Jadi kalau teman-teman udah tahu, mungkin bisa ditonton untuk review. Buat teman-teman yang masih nol besar nih, yang masih baru mau banget belajar Excel, ini mungkin bisa ngebantu dalam pengertian basic tampilan Excel ya. Jadi di sini Excel itu nomor satu ya. Excel itu sebetulnya sistem kerja yang berbentuk persegi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, ada huruf A, B, C sampai ke kanan, dan juga ada nomor 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah. Jadi bentuknya itu sebetulnya persegi ya, rectangular. Oke. Jadi yang pertama kalau teman-teman lihat di atas ini ya, A, B, C, D yang berbentuk huruf, dan jalan dari kiri ke kanan kita sebutnya kolom, teman-teman. Sedangkan A, B, C ini kita sebutnya kolom header, jadi judul kolomnya. Jadi kalau kita klik seperti ini, saya highlight di kolom I, kita ini sebutnya kolom I gitu ya. Dan yang di sebelah kiri yang saya highlight ke bawah yang berisi number disebutnya row atau bahasa Indonesia baris. Jadi kalau kita klik di baris ke-13, ini kita lagi nge-highlight atau nge-block semua sel yang ada di baris ke-13. Dan saya buat gambar intersection ya. Jadi intersection itu pertemuan di antara baris dan kolom, yaitu di sini. Itu kita sebutnya cell atau cell reference ya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri atas ada name box. Dia itu kasih nama untuk selnya. Jadi di sini dia di kolom I. Oke. Saya press Ctrl, saya klik baris ke-13. Dan di sini itu sebetulnya adalah intersection antara kolom I dan baris ke-13. Jadi kalau kita klik di name box itu adalah I13. Jadi itu sel. Jadi kalau teman-teman lihat sel A1, B1, C1 atau I13 itu adalah sel atau cell reference. Jadi simply dia ada di kolom I dan ada di baris ke-13. Oke? Pengertian simple ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, semua yang kita lakukan di dalam sel ini itu disebut worksheet. Oke, ada juga yang bilang sheet, oke, ada yang bilang worksheet, ada yang bilang spreadsheet is the same. Oke, dan semua ini ada di dalam satu worksheet yang kalau di bawah kita lihat saya tulis namanya episode 01. Teman-teman bisa nambahin sheet yang banyak, sheet 2, 3, 4, 5, 6, dan kalau mau nambahin tinggal press tanda plus di sini, new sheet, oke. Dan dia akan menamakan otomatis nomor berjalan ya, jadi sheet 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Untuk sheet ini sendiri bisa diganti nama ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau namakan ini tinggal double klik dan membuat nama gitu ya, nama. Oke. Sekedar tips penamaan sebaiknya dibuat se-clear mungkin, sejelas mungkin, karena kalau teman-teman punya Excel file yang banyak worksheetnya, penamaan yang baik itu sangat membantu ya, karena ada kalanya teman-teman buat rumus di worksheet yang berbeda, mau ngereferensi ke sheet yang lain. Jadi penamaan itu sangat penting. Jadi contoh di sini saya buat episode 1, atau mungkin teman-teman punya namanya database seperti ini, atau teman-teman mempunyai tab yang bernama summary. Oke. Semua sheet ini berada di dalam tab ya, jadi namanya sheet worksheet tabs, oke. Kemudian selain bikin nama, teman-teman juga bisa kasih warna, teman-teman. Jadi misalnya saya suka warna merah gitu ya untuk yang ini, dan yang ini saya suka warna biru misalnya. Oke. Kalau sheet ini nggak dikasih warna, kalau teman-teman lihat sheet yang tidak diklik atau yang bukan active worksheet itu warnanya agak keabu-abuan, sedangkan yang sedang kita klik atau yang sedang kita kerjakan itu warnanya terang. Ya, jadi kalau nggak dikasih warna antara abu-abu atau terang. Oke, kita balik ke worksheet yang pertama. Oke. Untuk berpindah worksheet, teman-teman bisa klik seperti ini. Tapi kalau worksheetnya banyak agak repot ya. Jadi ada keyboard shortcut juga, kita pakai
control page up and page down. Oke, kalau saya ke kanan, saya press page down. Kalau saya mundur ke kiri, saya press control page up. Oke, bisa juga kalau misalnya worksheetnya banyak ya, saya buat kayak gini ya, supaya worksheetnya nggak kelihatan ya. Bisa juga klik kanan di sini, jadi dia akan jalan terus ke belakang dan klik ke kiri. Bisa juga teman-teman klik kanan di sini dan bisa langsung loncat. Misalnya mau ke sheet yang paling akhir ya, sheet 1, oke, jadi langsung pergi ke sheet 1. Karena kalau saya mau balik ke sheet yang pertama, saya right click dan saya bisa press episode 01. Oke, itu mengenai worksheet. Kalau kita pindah ke atas, teman-teman, di sini saya bisa klik dan saya bisa lihat di sini kita ada namanya ribbon. Oke, ribbon dengan berbagai macam tab. Oke. Bisa ada home, ada insert, page layout, formula, data, review, view. Tapi ada special tab juga nih teman-teman. Jadi misalnya saya punya data di sini ya, nama murid, total ada 8 murid, saya buat menjadi table. Oke, Control L, keyboard shortcut Control L. Oke, di sini dibilang my table have headers, yes, oke. Jadi dia akan membuat table. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada table tools. Ini disebut special tab ya di ribbon ya. Ribbon itu ini semua nih teman-teman nih. Ini semua namanya ribbon. Dan ini special tab kalau kita klik special feature kayak ini, misalnya kita buat table, akan keluar table. Kalau saya klik di luar, dia akan hilang teman-teman. Contoh ini bentuk pivot table ya. Jadi kalau kita klik pivot table, juga ada namanya pivot table tools. Jadi ada special tab yang keluar kalau kita klik anywhere di pivot table. Sama halnya dengan chart. Kalau saya klik di luar, dia akan hilang, dan saya klik di chart, dia akan ada chart tools. Jadi gimana cara nambahin fitur-fitur mengenai chart, ini khusus keluar kalau kita klik di dalam chart. Oke, itu mengenai special tab ya di ribbon ya. Kemudian ini disebut formula bar teman-teman. Jadi kalau kita bikin formula, misalnya di sini saya ada formula sum, di sini tempat kita menuliskan formula. Oke, dan satu hal yang sangat penting atau saya pakai banget itu namanya Quick Access Toolbar atau QAT atau quote disebutnya. Ini disebut Quick Access Toolbar. Ini tempat dimana saya taruh fitur-fitur favorit ya yang sangat sering saya pakai. Jadi nggak perlu cari-cari. Misalnya di sini saya sudah menggunakan filter. Jadi saya bisa, kalau saya mau filter, saya tinggal klik ini filter dan sudah gitu ya. Oke, dan saya misalnya mau cuma highlight murid 1 dan 2, oke. Dan saya mau clear filternya, saya juga udah ada clear filter di sini. Jadi saya bisa klik gitu ya. Dan ini format painter, salah satu favorit fitur juga. Ya. Untuk mencontohkan gimana menambahkan, saya bisa remove ini dulu, remove from quick access toolbar. Oke. Format painter itu kan di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa right click dan add to quick access toolbar. Jadi kalau teman-teman perhatikan di atas, saya klik dan dia akan muncul di sini. Jadi misalnya saya buat salah satu tulisan lagi, murid 9, dan saya mau formatnya exactly sama seperti ini. Jadi saya bisa copy dan bisa tulis seperti ini. Oke. Itu kegunaan format painter, dan karena itu salah satu favorit saya taruh di quick access toolbar. Gitu aja teman-teman, kurang lebih pengenalan tampilan di Excel. Kalau teman-teman masih baru, semoga bermanfaat. Jadi penting banget mengerti konsep cell, intersection antara kolom dan row, dan juga mengerti cara mengoperasikan tabs dan ribbon. Dan yang terakhir tadi kita bahas mengenai quick access toolbar ya, yang sangat ngebantu buat ngeakses fitur-fitur favorit yang sering teman-teman pakai. Gitu aja, semoga bermanfaat. Kalau berguna, silakan di komen, di like, dan di subscribe. See you in the next episode.